Tapi saya mau nanya nih satu hal. Kamu sendiri tuh sebenarnya bau jimat deh. Bau-bau jimat. Saya bawa barang yang ketarik itu gitu. Pantes bau jimat. Iya. Nah yang setelah beberapa kali. Coba boleh lihat kah? Iya. Apa? Boleh lihat kah? Oh iya boleh sama Mas. Ke sana atau? Boleh sih. Sini Teh boleh. Maaf saya nggak bisa jemput ke sana. Ini tuh beberapa kali. Jadi tiba-tiba datang atau ini, tapi saya bawanya enggak. Tunggu dulu atuh jangan sampai. Saya bawanya enggak semuanya. Gloves. Saya bawanya cuma sebagian, Kak Roy. Oh suka sih ngumpulin. Enggak suka, bukan jimat. Ini tuh yang ketarik. Ini tuh yang ketarik. Nah ini yang satu ini. Ketarik sama orang itu. Ini apa dalamnya? Ini merah delima. Merah delima. Ada. Oh ada merahnya, iya betul. Buat apa Teh? Ini tuh yang barang ketarik katanya, emas itu nggak ketarik, tapi ini pirejekieun katanya. Jadi maksudnya ini rezekinya dari sini. Jadi udahlah lupakan mungkin emas-emas itu. Ini si Teteh bawa dari sana minjem gitu? Numpang bawa atau punya Teteh? Punya saya. Punya Teteh. Kalau ini apa ini Teh? Ini sama ini. Ini kaca gitu ya? Dia bilang ini tuh intan katanya, tapi harus disempurnakan dulu. Intan kasar gitu ya? Tapi sampai sekarang nggak bisa sempurna-sempurna. Nah nggak tahu itu, makanya mau nanya apakah ini teh bener atau orang itu nipu nggak sih sebenarnya gitu. Tapi kamu bayar mahal waktu itu? Iya sampai berapa juta? Bukan saya cuma beli minyak, tapi berkali-kali dari 11 juta. 13 juta, 17 juta, sampai hampir, iya sampai hampir udah jual mobil lah gitu ya. Iya betul, tapi udah terlanjur gitu. Teh, jadi kan ini sebenarnya udah nggak ada manfaatnya ya. Tapi ini bisa dicoba, saya boleh uji coba nggak di sini? Tapi sama dia dibaca-bacain dulu. Airnya bisa merah kan katanya kalau merah delima. Iya, tapi dibaca-bacain dulu, makanya nggak tahu apakah benar atau enggak. Nah ini juga tuh fungsinya merah delima itu apa sih Teh? Itu tuh bisa jadi. Pengasihan. Tapi ini bener nggak sih? Ini katanya sih adaan isinya, ada hodan. Coba kita buktikan ya. Teh boleh kembali dulu ke podiumnya. Jadi begini Teh, terpaksa harus disampaikan ya. Kadang kita harus bisa membedakan mana dunia sihir, mana dunia magic. Kalau si Kanjeng itu dia main dunia magic namanya. Tiba-tiba bisa gandain uang dari sini, jadi kayak pesulap aja. Banyak ya kan? Kayak pesulap aja Teh. Dan gitu juga itu kan uangnya belum tentu asli. Ya. Nah, kalau ilmu sihir beda lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin Teteh sekarang itu sedang bermain dengan ilmu magic. Begitu. Ini mah. Iya. Sekarang orangnya udah nggak ada kan? Orangnya tuh kabur. Sedangkan dia juga nipu teman saya juga sama hampir 100 juta. Nah, itu saya merasa berdosa gitu sama dia tuh, teman saya yang paling ininya tuh. Iya. Pokoknya harus dapet nih orang gitu. Makanya Kak Roy, orang itu di mana ya sekarang? Bisa ketemu nggak gitu? Susah ketemu sih. Dan ini juga sebenarnya bukan emas asli ya. Enggak lah. Nggak mungkin. Ini kayak coklat tahu. Tapi ini udah pernah dites di toko emas gitu. Belum. Pernah nggak ya? Ini katanya apa Teh? Kalau ini diamond. Dia bilang sih gitu, tapi harus disempurnain dulu sama yang Soalnya intan. batu diamond kalau dikasih kayak alat pengetesnya dia akan bunyi. Emang iya, harus kalau disempurnain. kasat mata orang yang nggak ngerti diamond sih, itu ngerasanya diamond gitu. Tapi kalau orang yang kita udah biasa ngeliat diamond itu udah kelihatan kilauannya beda. Iya. Sayang loh kamu ketipu banyak uang gini kan. Sekarang gini lah Teh, beli minyak paling lah habis seberapa kalau beli minyak itu lagi? Kurang lebih 100 juta. Ya Allahu Akbar. Minyaknya berapa kali? Belum. Jadi uang gaji misalnya tiba-tiba dia minta apa? Minta Nih, rokok apa? Minta yang apa? kata Allah, makhluk yang merugi itu ya begini. Masa lalu uangnya habis
minum-minuman. Masa sekarang uangnya habis jimat-jimatan. Kapan nggak meruginya, Teteh? 100 juta kalau pengen beli berlian beneran, dapet. Iya bener, 100 juta belian. Tadi kan penasarannya Sokaroy. Sebenarnya itu emas yang hilang itu kemana? Apakah benar makhluk gaib atau apa gitu yang ngambil? Kenapa bisa hilang? Ada orang yang ngambil. Teteh, gini ya. Dulu kan hidup Teteh penuh dengan ketidaksadaran. Sekarang jangan nggak sadar lagi atuh. Coba deh, Roy, apa yang pengen disampaikan, Roy? Dan kali belajar ya. Jangan sampai kayak begini-begini lagi terjadi ratusan juta buat barang yang palsu ternyata ini. Itu palsu semua berarti? Palsu. Orang itu nipu aja ya berarti? Nipu. Terus harus bagaimana ya tuh Karoy? Ya lapor aja polisi, Teh. Iya. Lapor polisi tapi orangnya nggak tahu. Kemarin saya ke rumah ibunya tapi nggak ada orang. Palsu ini. Teteh bersabar aja. Saya tahu sih emang sabar tuh kayaknya enak banget diomongin, tapi susah dilakuinnya. Tapi hitungannya adalah begini, semakin orang bersabar, semakin luas itu amalannya, Teh. Amal pahalanya bisa dapat dari sana sini, kanan kiri. Dan Allah tuh suka sama orang-orang yang sabar dan gak membalas kejahatan dengan dendam. Teteh ambil di situnya aja dulu. Intinya, yang namanya biaya sekolah itu kita tahu emang mahal. Tapi biaya pelajaran hidup itu memang sangat mahal. Kalau saya, misalkan saya ditipu teman saya sekian uangnya, ya udah saya anggap itu memang susah ridho, Teh. Tapi saya ridoin, saya anggap itu adalah pelajaran saya tentang kehidupan. Berarti saya harus belajar, bayar dong. Yang namanya sekolah kehidupan bayar kan? Nah seperti itu aja. Anggaplah 100 juta ini Teteh bayar sekolah. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Artinya Teteh nggak boleh merugi lagi, ambil pelajarannya. Iya, maksudnya udah insya Allah ikhlas karena kan mama juga udah nggak ada. Bagus. Cuman masalahnya takut dia jadi apa sih nipu lagi ke orang lain. Ke orang lain ya. Gitu, Teteh nggak punya fotonya ya? Ada. Ya udah tuh mana? Di handphone. Tapi itu emas yang hilang emang beneran. Roy, dia Karoy. nyari Roy. Emasnya tuh Kok bisa Kemana? sih gitu? Kemana gitu? Hilangnya udah hilang beneran. Hilang diambil orang. Kok bisa orang sih? Iya. Karena kamu tuh gampang dibohongin. Karoy tahu orangnya siapa? Sebenarnya orang yang ngambil perempuan tahu. Sama semua. Kamu makanya nih, kayaknya kamu terlalu banyak ini ya, jimat. Jadinya nggak bisa berpikir jernih gitu ya, Kara ya. Terus rumah itu tuh kenapa ya? Keluarga besar mama, kalau yang cewek kalau nggak nikah pasti cerai. Terus kalau yang cowok hidupnya di bawah si saudara perempuannya. Nah sampai sekarang di rumah tuh lagi terjadi konflik nih. Saya tuh emang keluar dari rumah itu. Sekarang saya lagi ngekos. Sertifikat rumah itu udah saya bereskan. Saya teh pengennya tuh udunan yuk kita barengan sama saudara-saudara semua. Tapi mereka semua tuh nggak mau udunan gitu. Jadi Karoy rumah itu sebaiknya mending gimanain ya. Saya sih niatnya mendingan dijual karena kan itu warisan. Mendingan dijual aja. Tapi gimana ke saudara-saudara yang lain gitu biar supaya kita rukun lagi gitu. Kalau memang itu jadi miliknya kamu, itu akan terus tetap milik kamu. Tapi kalau bukan milik kamu, tidak akan pernah bisa jadi milik kamu. Itu aja di jawaban dari Roy. kalau masalah perceraian berarti jodohnya sudah habis kontraknya kata Allah. Ya, Teh, Jadi ya. di rumah itu ada yang bilang ada kutukan katanya gitu. Makanya saya pergi daripada diomongin aja gitu kan di situ. Udah mama nggak ada, tante juga pada nggak ada gitu. Ya udahlah, saya keluar aja dari situ. Rumah itu sekarang kosong gitu.